Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mahasiswa S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta akan menunjukkan tahap-tahap penggunaan zahir dalam soal kasus perusahaan jasa. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Karlin Goizafani, Elsa Alivia Mulyawati, Adriana Naufal Aristia, dan Febri Natalia Panjaitan. Kali ini kami akan memberikan contoh kasus pada bengkel setia abadi yang dimiliki oleh Ricky Ardani dengan periode akuntansi Januari sampai dengan Desember. Adapun data awal perusahaan sebagai berikut. Pada menu utama Zahir Accounting 6, pertama kita akan membuat data baru untuk mendaftarkan perusahaan yang kita miliki. Kali ini kita akan memasukkan data dari perusahaan bengkel setia abadi. Yang beralamatkan di Jalan Terbaik nomor 1. Negara Indonesia dan Kota Depok, dengan kode pos yang sudah tercantum di dalam modul dan juga nomor teleponnya. Jika sudah sesuai, kita dapat klik lanjutkan. Kita ubah bulan periode awal akuntansinya menjadi Januari sampai Desember 2018. Nama file kita dapat ubah menjadi apa yang diinginkan. Jika sudah, kita dapat klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan kembali. Pastikan semua data sudah tercatat dengan benar. Lalu kita klik proses dan proses akan dimulai. Pilihan jenis usaha dapat Anda pilih secara langsung. Kali ini kami menggunakan bengkel. Lalu kita klik lanjutkan. Pilih iya, dan proses ini membutuhkan waktu sekitar beberapa menit. Jika menemukan pop-up peringatan, Anda dapat langsung klik OK, lalu proses akan segera dilanjutkan. Untuk mata uang kita menggunakan rupiah, lalu bisa klik lanjutkan, kemudian klik lanjutkan lagi karena kita tidak memerlukan mata uang dolar. Proses sedang dilanjutkan kembali. Ini adalah tampilan awal dari Zahir. Kita bisa klik data rekening untuk melihat, menambah, dan mengedit data-data akun yang akan kita pakai nantinya. Di sini kita akan memastikan apakah akun-akun yang akan kita gunakan nantinya sudah terdaftar dan dapat digunakan, seperti contohnya piutang usaha yang sudah ada di daftar akun tersebut. Namun seperti bisa dilihat, untuk akun perlengkapan hanya ditemukan beban perlengkapan. Belum terdapat akun khusus untuk perlengkapan itu sendiri, sehingga kita dapat mengganti akun yang tidak terpakai untuk dijadikan atau digantikan menjadi akun yang lainnya. Contohnya seperti harta lain yang dapat diganti dengan akun perlengkapan. Untuk klasifikasinya bisa diganti menjadi harta lain, lalu namanya bisa diganti kembali menjadi perlengkapan atau akun yang akan kita ganti lainnya. Jika sudah, bisa klik rekam. Lalu akun harta lain ini akan berubah menjadi akun yang kita inginkan, yaitu perlengkapan. Lalu akun asuransi sudah terdapat juga di daftar akun.
Akun peralatan juga sudah ada, termasuk dalam mesin dan peralatan, begitu pula dengan akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya ada beberapa akun utang yang akan kita gunakan, seperti akun utang usaha, utang bank, dan utang beban. Namun karena utang beban tidak ada, jadi kita bisa mengganti utang pembiayaan menjadi utang beban. Caranya dengan klik edit data, lalu kita dapat mengganti nama utang tersebut menjadi utang beban. Jika sudah, kita dapat klik rekam, lalu tutup. Selanjutnya, kembali ke menu utama, kita akan mengisi saldo awal dengan klik setting pada kiri atas, lalu pilih saldo awal, lalu pilih lagi saldo awal akun. Pada menu kali ini, kita akan mengisi saldo awal tersebut seperti dengan saldo awal yang sudah ada di soal. Pertama, kita akan isi kas total dengan 5.600.000, lalu bank 2.570.000, dan sesuai dengan soal. Pastikan tidak ada akun yang tertinggal atau salah catat pada pengisian saldo awal akun ini. Bisa dilihat pada kiri bawah terdapat nilai selisih yang ada. Pastikan nilai tersebut kita ubah menjadi 0 dengan caranya pada akumulasi penyusutan bisa kita berikan nilai minus untuk mengurangi. Sekarang saldonya sudah berubah menjadi 0, maka pastikan kembali apakah semua akun sudah tercatat dengan benar dan tidak ada kesalahan. Jika sudah yakin, kita dapat klik rekam, lalu saldo awal akan terinput. Selanjutnya, untuk menginput data awal piutang, kita dapat klik setting, pilih saldo awal, lalu pilih ke piutang usaha. Di sini kita belum terdapat satupun customer, kita dapat mengubahnya dengan klik tanda di samping nama pelanggan, lalu kita buat baru dengan klik baru.
Lalu kita dapat mengisi data dari pelanggan atau customer sesuai dengan modul yang sudah ada. Jika sudah, kita dapat klik rekam, pilih ya, maka data pelanggan tersebut sudah tercatat di data nama pelanggan. Selanjutnya kita dapat klik baru untuk menambah nama atau data dari pelanggan yang lainnya. Pastikan pada tipe itu kita memilih customer. Step ini dapat Anda ulangi kembali setiap ingin menambah data pelanggan baru. Jika semua data sudah tercatat, kita dapat klik OK, kembali ke awal, kita dapat memilih customer awal kita, yaitu Ibu Kiana, yang melakukan transaksi pada tanggal 10 November 2017 dengan nomor invoice INF 01 sejumlah 3.675.000. Jika sudah, kita dapat klik rekam. Jika sudah, nantinya data awal akan tercatat di saldo awal piutang usaha. Lalu kita dapat klik baru untuk menambah data awal piutang usaha customer yang lainnya. Pastikan data yang kita input sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Jika sudah, data-data yang tadi kita sudah input akan tercatat di halaman ini. Pastikan totalnya benar. Kita dapat melihat kembali data yang tadi sudah kita input. Pastikan data itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ada di modul. Selanjutnya, kita akan mengisi saldo awal utang usaha. Caranya sama seperti tadi, kita akan mengisi data dari vendor awal dulu. Kita dapat klik nama pelanggan, belum ada vendor yang tercatat, sehingga kita akan klik baru untuk menambah.
Lalu isi data dari vendor kita sesuai dengan apa yang sudah tercatat dalam modul. Selanjutnya, kita akan menginput data harta tetap. Pada menu, kita klik data harga tetap pada kanan bawah. Kita klik add data untuk membuat data baru. Pada halaman ini, kita dapat menginput data yang sudah ada di dalam modul. Pertama, data yang akan kita catat adalah dongkrak mobil yang termasuk dalam kelompok mesin dan peralatan. Yang dibeli pada tanggal 25 Februari 2017. Dengan harga beli 2.500.000, nilai residu 500.000, dan umur ekonomis 10 tahun. Jika sudah, kita dapat klik rekam, lalu OK. Jika sudah, akan muncul nilai dari penyusutan bulanan dan nilai buku. Lalu ulangi lagi step selanjutnya dengan data harta tetap yang lainnya. Selanjutnya, ulangi lagi dengan menambah data baru di add data, lalu masukkan data harta tetap selanjutnya.
Jika sudah, pastikan semua data yang terinput sudah benar. Jika sudah, kita dapat menutupnya dan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kasus yang pertama adalah penerimaan pembayaran piutang. Pertama, kita klik penjualan, lalu kita ke pembayaran piutang usaha, lalu kita klik baru. Pertama, kita akan data pembayaran piutang dari Ibu Kiana. Pada tanggal 7 Januari 2018 sebesar 3 juta rupiah. Lalu pada saldo, kita akan catat saldo di awal yaitu 3.475.000 dengan diskon 200.000. Dengan jumlah yang dibayar adalah 3 juta rupiah. Jika sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Lalu akan tercatat pembayaran piutang oleh Ibu Kiana pada tanggal 7 Januari 2018. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu menerima pendapatan jasa. Untuk menerima pendapatan jasa, berarti kita masuk ke akun kas dan bank. Setelah itu, pilih kas masuk. Nah, di sini belum ada sama sekali data, maka kita buat baru. Nah, ini adalah tampilan awal kas masuk. Nah, sesuai dengan soal, yaitu menerima melalui bank. Berarti bank sudah benar. Kita tinggal pilih dari siapanya. Di soal diketahui menerima pendapatan jasa dari Bapak Andi. Kita pilih Bapak Andi. Lalu jangan lupa untuk mengubah tanggalnya. Dari soal diketahui tanggalnya itu 10 Januari 2018. Nah, ini kita cari akun kreditnya. Kalau mendapat pendapatan jasa, itu berarti akun kreditnya pendapatan jasa. Lalu kita cari akun pendapatan jasa. Nah, setelah ketemu, double klik. Sekarang tinggal dimasukin saldonya. Saldonya itu 11.500.000. Nah, setelah itu kita arahkan ke sebesar, dia juga akan terisi otomatis. Jika sudah begini, tinggal klik rekam. Ini klik batal saja. Nah, ini adalah data pertama di kas masuk.
Hal ini bisa kita tutup. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga, yaitu membeli peralatan bengkel. Kita masuk ke akun pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Klik baru, ini klik OK saja. Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang kita isi dari bagian atas dulu, yaitu nama pemasok. Di soal diketahui nama pemasok adalah CV Mandiri. Karena di sini tidak ada CV Mandiri, maka kita buat baru. Perusahaan CV Mandiri. Tipenya sudah benar vendor dan jenisnya juga sudah benar company. Klik rekam. Ini klik ya. Tinggal double klik di CV Mandiri. Nah, jangan lupa untuk mengganti tanggal faktur. Di soal diketahui tanggal 11 Januari 2018. Pada keterangan bisa ditambahkan pembelian peralatan. Nah, selanjutnya itu kita mengisi nomor barang. Karena belum ada, jadi kita buat baru. Untuk barang yang pertama, yaitu alat scanner mobil. Kelompok barang kita pilih produk 1. Dan untuk kode barang kita tulis P01 saja. Klik rekam. Nah, ini sudah dibuat akunnya, di double klik aja. Nah, barang yang diterima itu 1 dengan harga 9.500.000. Nah, ini bagian total akan langsung otomatis terisi. Dan pajak bisa dilihat dari soal itu VAT. Setelah itu kita lanjut ke barang atau peralatan yang kedua, yaitu 1 set perkakas. Caranya sama seperti tadi. Klik baru. Kode barang diisi dengan P02. Deskripsi 1 set perkakas. Kelompok barang sama saja produk 1, lalu klik rekam.
double klik satu-satu perkakas. Nah, yang diterima sama satu juga dengan harga 3.200.000. Bagian total juga akan terisi otomatis. Dan pajak juga sama VAT. Setelah begini, kita lanjut dengan pengisian term pembayaran. Nah, dari soal diketahui bahwa termnya itu mendapat diskon 2% dari 10 hari setelah pembelian. Maka di sini bisa diisi hari diskon itu 10, hari jatuh tempo itu 30 dengan diskon 2%. Lalu bagian total setelah pajak akan terisi sendiri dengan otomatis. Jangan lupa klik rekam. Ini klik batal saja. Nah, ini sudah ada satu data di bagian penerimaan barang. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, membayar utang. Ini sama, kita ke akun pembelian, lalu pilih pembayaran utang usaha. Nah, ini belum ada data sama sekali, maka kita klik baru. Nah, dari soal diketahui membayar utangnya melalui bank, berarti itu sudah benar. Lalu kita masuk ke penerima. Penerimanya yaitu CV Bahagia. Tanggalnya jangan lupa diganti menjadi 12 Januari 2018. Dan di bagian memo bisa kita tambahkan menjadi pembayaran utang kepada CV Bahagia. Lalu kita klik invoice. Nah, di sini akan ada otomatis dengan saldo yang otomatis juga ada, yaitu 5.660.000. Di sebesar juga langsung terisi otomatis. Jika sudah begini, lalu klik rekam. Ini klik batal. Nah, ini udah ada data satu di bagian pembayaran utang usaha. Klik tutup. Ya baik, jadi kali ini kita akan ngerjain transaksi yang kelima ya, yaitu menerima piutang lunas dari Bapak Seoki. Step pertama di sini kita ke menu penjualan ya, lalu kita ke pembayaran piutang usaha. Kita bikin baru, kita lihat soalnya. Ini Bapak Seoki bayar tanggal 14 Januari 2018 dan dia bayar lunas ya. Jadi pertama kita karena pembayaran dari bank, jadi akun kasnya melalui bank ya. Lalu darinya kita klik di sini. Karena sudah ada Bapak Seoki, jadi tinggal klik 2 kali. Dan tanggalnya tadi tanggal 14 Januari 2018. Untuk memonya saya ingin ganti ya.
Lalu nomor invoice kita klik 2 kali. Ini udah ada piutangnya si Bapak Sioki, kita klik 2 kali lagi. Di sini sudah ada saldonya Bapak Sioki atau piutangnya 4.225.000. Tidak ada diskon tadi di soalnya. Diskonnya 0. Lalu jumlah yang dibayar tadi 4.225.000. Di sebesarnya kita klik 2 kali. Sudah ya 4.225.000. Lalu kalau udah gini kita rekam. Lalu kita tutup. Nah, di sini sudah ada pembayaran piutang oleh Bapak Sioki dan sudah lunas. Kita lihat jurnal voucher bank dan piutang usaha 4.225.000. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi nomor 6, yaitu membayar biaya operasional. Di sini soalnya bengkel Setia Abadi membayar listrik 900.000, telepon 340.000, ada air 250.000 melalui bank, dan dibayarkan kepada Denny pada tanggal 16 Januari 2018. Karena di sini melalui bank, jadi kita masuk ke menu kas dan bank dulu. Lalu kita pilih kas keluar karena kita mengeluarkan kas. Kita pilih baru. Karena tadi transaksinya melalui bank, jadi akun kasnya bank. Lalu penerimanya tadi adalah Bapak Denny ya. Jadi kita pilih dulu penerimanya. Karena Bapak Denny gak ada, kita bikin baru aja. Kita masukin folder saja. Personal, namanya di sudah ya. Lalu kita rekam. Kita klik ya. Dan ini ada Bapak Denny, lalu kita klik 2 kali. Lalu kita ganti tanggalnya, tadi tanggal berapa? Tanggal 16 Januari 2018 ya. Memonya kita ganti bayaran listrik air dan telepon. Oke, selanjutnya kita klik kodenya. Karena termasuk beban, kita cari beban ya. Pertama itu tadi ada namanya beban listrik. Jadi kita cari beban listrik dulu. Ini ada beban listrik, klik 2 kali. Nilainya tadi adalah 900.000. Oke, yang kedua ada namanya beban telepon. Cari lagi beban telepon, ada jumlahnya 340.000. Lalu ada beban air, ada beban air nilainya 240.000. Kalau udah kita input semua, kita klik sebesarnya supaya semua jadi jumlahnya, jadi totalnya 1.490.000. Kalau sudah begini kita rekam, terus kita klik batal. Di sini udah ada jadinya ya, pembayaran listrik, air dan telepon ke Denny. Kita lihat jurnal vouchernya dan sudah ya, di debitnya ada bebannya, lalu di kreditnya ada banknya, ada melalui bank. Oke, selanjutnya kita membahas transaksi nomor 7, yaitu pengambilan price.
oleh Bapak Riki Ardani sebesar 500.000 pada tanggal 20 Januari 2018 melalui kas ya. Jadi pertama kita masuk ke menu kas dan bank dan ke kas keluar. Lalu kita bikin baru. Akun kasnya ini kita ganti ke kas dulu ya. Karena transaksi melalui kas bukan melalui bank. Penerimanya kita cari Bapak Riki Ardani. Ternyata udah ada, tadi udah dibikin. Lalu tanggalnya kita ganti, tadi tanggal 20 Januari 2018. Memonya kita ganti, kita tambahin deh private. Lalu kita cari kode private-nya di sini, klik 2 kali. Apakah ada private? Kita cari ya. Oh, udah ada nih. Preview udah ada, terus kita masukin nilainya 500.000 tadi. Oke, udah masuk 500.000, terus diklik di sebesar ini supaya muncul 500.000-nya. Kalau udah begini, kita rekam. Kita klik batal. Lalu udah ada ya pengeluaran private, penerimanya Pak Riki Ardani. Kita cek jurnal vouchernya. Nah, private-nya di debit dan kasnya di kredit karena kasnya keluar. Oke. Nah, selanjutnya transaksi yang akan kita catat yaitu adalah transaksi ke-8, yaitu membeli perlengkapan servis. Untuk mencatat transaksi ini, kita klik menu kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Nah, karena transaksi ini belum tercatat, jadi kita klik baru. Nah, selanjutnya, karena pada soal disebutkan bahwa yang digunakan adalah secara cash, jadi kita pilih kas, lalu kita klik penerimanya. Nah, di soal disebutkan bahwa penerimanya itu adalah CV Sentosa. Karena di data nama ini belum ada terdaftar CV Sentosa, jadi kita membuat data nama yang baru. Kita klik baru. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data nama dan alamat dari CV Sentosa itu sendiri. Nah, di sini kita ketik CV Sentosa, lalu tipenya adalah vendor, jenisnya sudah benar company. Nah, kita tinggal klik rekam. Kita klik ya. Nah, di sini sudah muncul CV Sentosa, jadi kita klik 2 kali. Oh, ada sebentar. ID-nya kita edit dulu karena salah tadi. Dia ID-nya adalah si 004. Klik rekam. Nah, sini CV Sentosa sendiri sudah muncul, jadi kita double klik. Lalu kita ganti tanggalnya pada soal. Tanggalnya itu adalah 22 Januari 2018. Lalu pada bagian memo kita ketik, kita tambah keterangan, itu pengeluaran pembelian perlengkapan servis. Nah, sudah itu kita double klik pada kolom kode. Kita double klik. Lalu kita cari akun perlengkapan.
Lalu pada soal disebutkan bahwa bengkel setia abadi membeli perlengkapan itu sebesar 1.150.000. Nah, pada kolom nilai ini kita isi nilainya itu sebesar 1.150.000. Nah, ini sudah lengkap. Lalu langkah terakhir adalah kita double klik pada kolom sebesar. Lalu selanjutnya adalah rekam. Kita klik batal. Nah, di sini sudah terdaftar di bagian kartu keluar bahwa bengkel setia abadi sudah melakukan pembelian perlengkapan servis kepada CV Sentosa senilai 1.150.000. Lalu kita klik tutup. Nah, kita beralih ke transaksi yang ke-9, yaitu write off. Untuk transaksi ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke menu penjualan. Sudah itu, kita masuk ke piutang usaha. Nah, karena pada soal piutang yang ingin dihapuskan itu adalah piutang dari Ibu Kiana karena beliau sudah tidak mampu untuk membayar piutang kepada bengkel setia abadi. Jadi, di daftar piutang usaha ini kita klik Ibu Kiana, double klik. Nah, di sini sudah muncul perincian piutang usaha dari Ibu Kiana. Kita sudah bisa melihat bahwa piutang dari Ibu Kiana sudah melebihi dari 90 hari. Untuk menghapus dari piutang ini atau write off-nya, kita bisa klik write off di sini atau kita bisa klik kanan lalu pilih write off. Nah, di sini muncul jurnal penghapusan piutang usaha. Langkah selanjutnya adalah kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Pada soal tanggalnya itu adalah 25 Januari 2018. Keterangannya penghapusan piutang usaha senilai 475.000. Di bagian kode perkiraan akun piutang usaha sudah betul. Lalu di sini penghapusan piutangnya kita pilih akun beban piutang tak tertagih untuk menghapus piutang dari Ibu Kiana itu sendiri. Beban piutang tak tertagih, ini dia. Kita double klik. Nah, lalu selanjutnya adalah kita klik rekam. Nah, di sini piutang dari Ibu Kiana sudah terhapus. Kita tutup. Kita tutup dulu. Lalu kita masuk lagi untuk mencek apakah masih ada piutang dari Ibu Kiana. Nah, di daftar piutang usaha ini sendiri kita dapat melihat bahwa piutang dari Ibu Kiana sudah terhapus ya. Sudah tidak ada lagi. Lalu kita tutup dulu. Nah, transaksi terakhir yang akan kita catat yaitu adalah transaksi membayar gaji karyawan. Untuk mencatat transaksi ini, kita pilih menu buku besar. Lalu kita pilih menu transaksi jurnal umum. Lalu karena sebelumnya kita belum kita ingin mencatat yang baru, jadi kita pilih baru. Nah, ini kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Pada soal disebutkan bahwa tanggal membayar gaji karyawan bengkel setia abadi yaitu pada tanggal 28 Januari 2018. Nah, di bagian jurnal umum ini itu seperti jurnal umum manual, yaitu di sini bagian debit, lalu di sini nantinya adalah kreditnya. Jadi
membayar gaji karyawan, itu jurnal umumnya itu adalah beban gaji pada kas atau bank. Nah, jadi di bagian debitnya kita klik kode double-nya, lalu kita cari beban gaji. Ini dia, lalu kita double klik, lalu kita isi nominal debitnya, yaitu sebesar 9 juta. Kreditnya kita kosongkan. Lalu pada bagian kreditnya, kita double klik kode lagi. Lalu kita cari. Karena pada soal pembayaran gaji karyawan itu melalui bank, jadi pada kreditnya kita pilih akun bank. Ya, lalu kita double klik. Lalu kita isi saldo kreditnya, yaitu sebesar 9 juta. Ini sudah terisi. Nah, ini sudah tercatat, sudah lengkap semua. Lalu kita klik rekam. Oke, kita rekam. Nah, di sini sudah tercatat ya. Dari transaksi pembayaran gaji karyawan, kita klik kanan untuk melihat transaksinya. Kita pilih jurnal voucher. Nah, di sini sudah betul ya, beban gaji dan upah pada bank sebesar 9 juta rupiah. Kita tutup.